gaji 400.000, gaji pertama di restoran Jepang sebagai waitress. Itu kerjanya udah capek banget itu. Banget, bener-bener kayak diperes banget tenaga. Masih panjang banget sih perjalanannya tuh. Halo semua, selamat datang di Adrian Laptop. Ini adalah salah satu series baru di mana aku bakal ngajak teman-teman dari Adrian Laptop untuk kita ngobrol dan ngasih pengalaman-pengalaman mereka selama di Adrian Laptop. Nah, dan di episode pertama ini spesial banget karena aku bakal ngobrol bareng Bapak Soleh selaku owner dari Adrian Laptop. Selamat siang Bapak Soleh. Selamat siang. Gimana? Ya, mungkin pertama bisa perkenalan dulu nih Pak Soleh. Oh iya, perkenalan ya. Perkenalan, nama saya Solehuddin Azhar ya. Kebetulan saya lahir pada tahun September 1992. Jadi kalau dihitung umur, secara umur tuh kurang lebih umur saya 32 tahun untuk saat ini. Kayak gitu. Masih muda ya berarti? Lumayan juga sih, lumayan muda ya, 32 ya. Gitu. Oke. Aku mau tanya nih Pak Soleh, sebelum ada Adrian Laptop itu Bapak itu ini kesibukannya apa sih? Oh, jadi kesibukannya apa? Jadi gini, Adrian Laptop itu sebenarnya itu bisnis ini sebenarnya udah saya rintis ya dari tahun 2012-2013. Jadi sebelum saya mulai jualan laptop atau membuka usaha Adrian Laptop ini, dulu tuh saya keluar sekolah, saya kebetulan lulus SMK ya. SMK di SMIP Pandawa Bulukur, nggak S1 karena keuangan dulu memang nggak bagus dan memang nggak ada uangnya, jadi disuruh sama orang tua itu langsung kerja. Itu pertama kali kerja itu di restoran Jepang, kalau nggak salah tuh di restoran Jepang itu gajinya 400.000 tuh. Jadi kegiatannya adalah kerja sih gitu, kerja gaji 400.000, gaji pertama di restoran Jepang sebagai waiter. Jadi tiap orang pesen makanan kita anterin ke mejanya kayak gitu. Itu awal mulanya sih kegiatannya. Kemudian setelah dari situ kebetulan kerja di Hotel Dharma Wangsa waktu itu kalau nggak salah sebagai chef ya. Chefnya di bidang kue. Bidang kue itu masuknya pastry jadinya. Di situ saya daily worker. Sebagai daily worker itu kalau nggak salah gaji saya tuh dulu 1,2 sampai 1,5 lah dalam satu bulan. Itu kerjanya udah capek banget itu. Banget bener-bener kayak diperes banget tenaga itu, tapi emang saya suka kerja banget dari dulu gitu. Jadi ya sedikitnya kayak gitu sih. Kegiatannya adalah kerja sih, memang dari dulu emang hobi kerja gitu. Oke. Berarti udah lumayan padat banget ya? Ya lumayan banget ya. Karena memang saking pengen punya duitnya sih dulu, makanya kenapa kerja gitu ya, pengen punya duit, pengen nggak punya duit dalam arti nggak pengen nganggur, nggak pengen gitu-gitu aja hidupnya gitu. Nah, aku pengen nanya nih, Adrian Laptop itu terbentuknya gimana sih? Nah, terbentuknya itu setelah saya keluar kerja dari buat kue itu, sebenarnya itu masih panjang banget sih perjalanannya tuh. Banyak saya udah usaha coba-coba itu kayak macem, karena saya tahu di bidang kue, saya jualan kue di rumah gitu, sampai jualan pop ice, terus kemudian jualan sakura, terus kemudian juga jualan rokok juga di rumah tuh, terus kemudian juga sewain rental PS kayak gitu. Itu banyak yang udah saya lakuin. Nah, terus nggak disangka juga sih tiba-tiba tuh dulu jualan HP sih, bukan jualan laptop dulu, jualan HP BlackBerry pada zaman itu. Kemudian laku. Nah ternyata ujung-ujungnya saya coba pengen punya laptop gitu kan, ternyata saya beli dari temen, saya jual lagi, laku. Nah dari situlah bermulanya jualan laptop. Dari jadi 1, terus kemudian 2, kemudian 3. Nah di saat waktu mau benar-benar fokus di usaha laptop, saya minjem uang kakek saya, dikasih pinjem uang kakek saya sekitar
2 juta apa 3 juta gitu, saya lupa, udah lama banget, udah sekitar 15 tahun lalu lah. Jadi tuh dikasih pinjam uang dari kakek tuh kurang lebih 2-3 juta. Mulai dari situ saya beli laptop 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5 6 jadi 7 8 9 10 ya sampai detik ini kayak gitu. Wah, Pokoknya berarti emang udah bener-bener dari nol ya. benar-benar dari nol. Karena juga nggak kepikiran juga sih pengen punya toko atau pengen punya perusahaan kayak gini sih. Jadi ngalir aja, berjalan. Yang penting kita mau kerja dan kita mau kasih kegiatan kita atau pekerjaan kita yang sangat-sangat maksimal gitu. Jadi kalau ya mungkin saya dulu malas-malas juga ya mungkin nggak seperti ini juga gitu. Jadi kerja keras ya, benar-benar kerja keras benar itu, benar-benar jadi rasanya tuh ya hasilnya tuh ya sekarang gitu. Itu sih. Oke, berarti aku mau nanya nih, kenapa laptop? Kan tadi udah apa namanya, ada HP, ada Kenapa laptop ya? Kebetulan sih waktu itu balik lagi kebetulan karena jualan laptop untung. Sekarang kalau udah untung, kenapa kita cari lagi kerjaan yang lain? Kalau menurut saya, selagi kita di situ menghasilkan uang, ya udah, nggak usah pakai cari yang jualan motor lah atau jualan yang lain-lain. Udah pasti untung, ya udah ketahuan jelas track recordnya. Kita jual, untungnya ada sekitar berapa ratus ribu, udah terus-terusan repetisi terus. Karena kenapa laptop kan? Ya karena untung, balik lagi. Kalau nggak untung ngapain kita jalanin kan? Gitu. Berarti emang dulu itu emang paling untung itu laptop ya? Laptop. Karena nggak bisa yang lain. Dan itu sebenarnya terpaksa juga. Terpaksa ya karena untung gitu. Terpaksa karena untung, bukan terpaksa karena rugi. Terpaksa karena untung ya dijalanin gitu. Sampai sekarang. Kayak gitu. Oke. Nah kan ini nama tokonya Adrian Laptop nih. Adrian Laptop. Iya, ini nama Adrian itu dari mana sih? Adrian Laptop namanya ya. Kalau masalah nama itu sama sekali nggak dipikirin, karena terlintas saya di pikiran, oh nama anak saya pertama waktu itu kebetulan namanya Adrian. Bingung juga mau mikirin nama apa, karena memang dulu udah sibuk jualan, ngapain kita mikirin nama, udahlah sepintas di kepala saya waktu itu, oh iya nih Adrian namanya bagus gitu. Ya udah kita namain aja Adrian, jadilah Adrian Laptop sekarang gitu. Awal mula sih Adrian Elektronik, karena dulu kan kita menjual semuanya ya, TV, kamera, PS, drone, laptop. Adrian Elektronik terus kita pangkas jadi Adrian Laptop. Kita bener-bener fokus di laptop aja. Tadinya jualan semua sih TV, jadi Adrian Elektronik terus jadi tajam lagi ke Adrian Laptop kayak gitu. Berarti emang difokusin ya? Fokus pada satu bidang, itu hasilnya luar biasa. Iya. Ya sebenarnya ini agak itu juga sih, agak dari pribadi aku, soalnya kan nama tengah aku Adrian nih, jadi gitu. Iya, jadi semenjak aku megang channel ini, jadi dikiranya aku buka toko laptop. Iya. Oh iya. Makanya. Apa juga sih. Iya. Kan keren kan? Jadi Iya. Gitu sih. Gitu intinya sih. Kalau kamu mau istilahnya mau apa ya, bukan sukses ya, kalau mau kelihatan ada hasilnya, kerja itu memang bener sih, fokus, nggak ada lagi tuh caranya. Kalau kita mau kerja yang bener-bener menghasilkan gitu, ya udah salah satu cara udah cuman fokus aja, nggak ada lagi yang lain-lain gitu. Gitu sih. Nah kan tadi Bapak bilang kalau emang mau benar-benar sukses itu fokus. Ya. Kalau di lifestyle Gen Z kan ini ada yang namanya work-life balance. Nah menurut Bapak itu gimana tuh? Work-life balance ya. Iya. Gadget apa? Iya, kayak misal nih, kayak aku kerja nih, kayak ya istilahnya capek banget kan. Terus aku kayak akhirnya kayak mutusin untuk healing lah, terus kayak ya pokoknya kayak work-life balance ya kerja terus lah. Oke. Jadi kalau untuk yang pekerja memang beda sama business owner gitu. Kalau untuk pekerja memang game-nya beda.
Kalau menurut saya pas waktu zaman saya kerja dulu gitu, itu kerja tuh bener-bener saya tuh bener-bener pengen pengen dapat duit lebih, bagaimana caranya dapat uang lebih. Kebetulan dulu di tempat kerja saya dapat uang lebihnya adalah cuma kerja overtime. Jadi saya tuh kerja bener-bener melebihi kapasitas karyawan pada umumnya. Jadi saya kalau nggak salah dulu kerja itu paling banyak overtime-nya. Karena ya memang saking pengen banget ada uang lebihnya, karena dari biaya hidup kan saya udah hitung tuh biaya hidup, terus waktu dulu punya ada cicilan motor kalau nggak salah tuh. Jadi kalau misalkan saya dengan gaji standar, saya nggak bakal bisa work life balance tuh kalau menurut saya gitu. Sekarang apa yang mau di work life balance kalau kita uang aja nggak ada gitu loh. Apa sih yang di work life balance tuh apa? Mau jalan-jalan juga kan butuh uang gitu kan. Iya. Mau jalan-jalan, mau jajan enak butuh uang. Nah dari situlah, karena saya udah tahu kuncinya dulu itu adalah overtime atau kerja lebih atau apapun kerja yang maksimal banget gitu. Ya mungkin nanti bisa naik jabatan atau apa, tapi saya nggak mikir ke situ gitu. Yang saya lakukan adalah kerja menjadi kerja yang terbaik aja di tempat kerjaan saya dulu gitu. Barulah nanti setelah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bos kita melihat hasilnya, ya dulu sempat naik gaji juga sih. Akhirnya disitulah baru bisa work life balance gitu kan, bisa liburan, terus ada lebihan uangnya dari gaji itu, dari uang hari-harian makan ada lebih-lebihan gitu, baru bisa work life balance. Work life balance kalau nggak ada uangnya ngapain, mending tidur di rumah, bener nggak? Iya. Iya dong. Mau liburan mana? Semua butuh uang kan. Ojek, Grab sekarang pakai uang. Gimana ceritanya work life balance? Oke, nah Gitu. ini kan aku sempet ngepoin nih IG-nya Pak Soleh. Siap. Ya, ini kan aku sempat lihat di bio-nya itu Adrian Laptop itu nggak cuma satu, jadi ada 2 lagi kalau nggak salah. Ya, ada sih. Ada Adrian Music Store, ada Adrian Moto Garage. Cuman itu sebenarnya sampingan aja sih gitu. Tetap saya fokusin di Adrian Laptop. Bagaimanapun caranya ya, karena memang Adrian Laptop ini yang menghasilkan bisa menjadi Adrian Music Store gitu, bisa menjadi Adrian Moto Garage. Ya ini adalah mesin pencari uang dari Adrian Moto Garage dan Adrian Music Store gitu. Jadi yang saya fokusin utamanya adalah ya Adrian Laptop kayak gitu. Berarti itu kayak emang kalau dari musik itu emang karena hobi ya? Hobi, tapi bagaimana caranya hobi itu nggak buang duit tapi menghasilkan, itu saya pikirin banget gitu. Kalau orang kan kebanyakan teman-teman saya tuh hobi tuh buang uang. Kalau saya hobi bagaimana caranya biar hobi bisa dapetin uang, minimal balik modal gitu, minimal nggak ngeluarin uang banyak gitu. Kayak macam gitar atau alat musik yang lain kan saya hobi tuh, saya beli, saya jual lagi bisa untung malahan kayak gitu. Gitu jadinya saya nggak mau ngambur-ngamburin uang mau bagaimanapun caranya, karena menurut saya susah banget sih cari uang. Kenapa harus dihamburin kalau kita bisa cari lebih, kenapa harus dihamburin gitu. Berarti ini dari tadi aku mau ngobrol-ngobrol, emang Bapak ini mentalitasnya bisnismen banget ya? Mentalitas bisnis itu sebenarnya terbentuk dari apa histori saya dulu gitu. Karena histori saya dulu adalah orang yang benar-benar bisa dibilang ditempa dengan yang keras-keras, dalam arti dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan gitu, lingkungan tongkrongan kalau zaman dulu tuh. Karena paling gak enak tuh orang dihina, dicaci, terus diketawain gitu. Karena kenapa? Karena nggak punya duit gitu. Karena dulu saya tuh pasti tuh diketawain, dihina, dicaci maki. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya duit, nggak punya uang. Orang kalau nggak punya duit, nggak punya uang, pasti 3 itu, dihina, dicaci, diketawain. Nah dari situ terpaan itu selalu ada dari umur saya 0 tahun sampai mungkin 17-18 tahun. Nah disitulah baru saya, oh ternyata orang nggak punya duit atau orang miskin tuh cuma diinjak-injak doang, atau cuma diremehin doang, atau cuma diketawain doang. Disitulah mentalitas saya mungkin terbentuk dengan sendirinya.
sudah terbiasa gitu. Jadi jangankan diketawain apa gitu. Jadi saya benar-benar bagaimana caranya biar saya harus punya uang, biar saya punya duit, punya lebihan, biar nggak diketawain, nggak dicaci maki, nggak dihina-hina. Ya udah, yang saya bisa lakuin adalah kerja keras. Buat apa? Ya buat nggak digituin lagi gitu. Gitu sih jadinya. Jadi itu terbentuk dengan sendirinya gitu. Kalau menurut saya sih, saya yang jalanin itu adalah seperti itu, kayak gitu. Oke Pak, ini kan dari tadi kita udah ngobrol nih Ya. Nah, dan ini sudah penghujung acaranya, dan dan ini kan namanya bakal di post di YouTube ya. Oke. Nah ini kira-kira advice terbaik yang bisa Bapak kasih itu apa? Advice apa tuh? Kayak misalnya kan bisa dibilang Bapak ini udah lumayan mapan ya, apalagi di umur Bapak yang masih 30. Nah, kira-kira advice itu apa sih bahasa Indonesianya? Ujangan. Iya, ujangan terbaik yang bisa Bapak kasih biar misalnya kayak seseorang kayak saya itu bisa jadi kayak Bapak gitu. Oke. Jadi seorang pekerja atau seorang pelajar, bagaimana caranya biar bisa sukses, intinya gitu ya. Jadi kalau dari saya, jangan buru-buru mau sukses. Mau kemana gitu? Mau kemana buru-buru sukses? Karena apa-apa yang kita lihat itu kan di sosial media atau di pertemanan kita atau di WhatsApp, story WhatsApp gitu. Orang itu pasti menunjukkan yang enak-enak. Nggak ditunjukin tuh yang nggak enaknya dia. Nggak mungkin ditaruh di posting di Instagram, nggak mungkin ditaruh di story WA. Kalau menurut saya gini, rumput tetangga itu memang lebih hijau dibandingkan rumput kita sendiri. Akan tetapi tetangga juga melihat sebaliknya, rumput kita juga lebih hijau dibandingkan rumputnya dia. Nah, jadi yang paling penting adalah sirami rumputmu sendiri. Bagaimana caranya biar tidak terlihat tuh rumput tetangga tuh lebih hijau? Bagaimana rumput kita tuh biar lebih lebat? Rumput tetangga itu ditutup sama rumput kita gitu. Jadi yang paling terpenting adalah kita bersyukur dan jangan pengen cepet-cepet kaya, dan jangan pengen cepet-cepet sukses. Kasih aja yang terbaik, apa yang kita punya, potensi kita yang kita punya, kita kasih. Mau kita kerja dimanapun, mau kita lagi belajar di universitas manapun atau di sekolah manapun, kasih yang terbaik, potensi kita keluarin semuanya. Kalau untuk sukses itu pasti akan mengikuti gitu. Jadi nggak ada tuh namanya buru-buru pengen sukses. Ada prosesnya itu yang nikmat, bukan yang hasil yang nikmat. Kalau orang udah sampai di tahap posisi kata orang itu sukses, pasti orang sukses itu bilang nggak enak sih, biasa aja gitu. Yang enak itu adalah prosesnya, nikmatin setiap prosesnya, sakitnya nikmatin, rasa capeknya nikmatin. Bukan di saat di pucuk kita, gue sukses nih, gue bangga, nggak keren itu. Yang keren adalah susah-susah dahulu gitu, nikmatin yang susahnya itu gitu. Udah sih paling dari saya itu. Wah, luar biasa sih. Oke teman-teman, ya barusan kalian nonton adalah episode pertama dari Laptalk. Jadi stay tune untuk episode selanjutnya. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sama staff-staff yang lainnya yang di Adrian Laptalk, dan pokoknya bakal seru banget karena kita bakal dapat POV dari teman-teman kita yang lainnya. Oke. Ya, sebenarnya saya masih pengen ngomong panjang lebar, cuman kita cukupkan dulu episode pertama ini. Wah, Oke, mungkin di episode kedua bisa sama Pak Soleh lagi. Nantilah kita lihat responnya bagaimana ya. Siap. Pokoknya kayak gitu aja dulu. Cukup berapa menit aja ini dulu ya, nggak usah berjam-jam. Kalau mau berjam-jam kita ngopi bareng. Wah, boleh. Mungkin bisa sekalian di live streaming juga ya. Oh iya bisa, boleh juga, boleh. Nanti lihatlah responnya. Kalau nggak ada respon ya buat apa? Gitu kan, nggak usah.
Gitu. Oke, Oke, kita sip. tutup aja kali ya. Ya, kita tutup. Oke, Oke, sip. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan terima kasih sudah menonton. Siap.